Halo semua, gimana kabarnya? Buat yang belum makan, silahkan makan dulu yang kenyang, biar kuat ngejomblonya. Kali ini, Jack bakal rangkum sebuah film superhero yang mungkin sudah ada sebelum kalian-kalian ini ditetaskan. Dilahirkan maksudnya. Dan inilah Spider-Man. Cerita akan berfokus pada seorang remaja bernama Peter Parker yang tampaknya selalu menjadi bahan bulian. Kemudian kita akan diperkenalkan satu-satunya orang yang mau berteman dengan Peter, yaitu Harry. Dan ini adalah ayahnya Harry. Perlu diketahui jika ayahnya Harry adalah seorang ilmuwan terkenal yang hebat. Scene berpindah menampilkan Peter beserta teman-teman satu kampusnya yang sedang mengunjungi sebuah laboratorium penelitian. Di sini Peter menceritakan karakteristik laba-laba kepada Harry, tapi tampaknya Harry tidak mempedulikannya. Dan bangornya lagi, si Harry mengulang perkataan yang dikatakan Peter dan mengatakannya ke Mary Jane, yaitu gadis yang Peter suka. Kemudian, MJ menemukan sedikit kejanggalan, yaitu salah satu laba-laba hasil rekayasa genetik tidak berada di tempatnya. Ternyata, laba-laba tersebut berhasil lepas dan tiba-tiba laba-laba tersebut menggigit tangan Peter. Dan sebentar lagi, kehidupan Peter akan berubah segalanya. Scene berpindah menampilkan perusahaan ayah Harry, yaitu Mr. Osborn. Kemudian, ada seorang jenderal militer yang datang dan menanyakan mengenai proyek peningkatan kekuatan manusia yang sedang dikerjakan Mr. Osborn. Namun, proyek tersebut belumlah berhasil. Karena kesal, si jenderal mengancam akan menarik dananya dan memindahkan kontrak ke perusahaan lain. I'm going to pull your funding. Efek gigitan laba-laba tadi ternyata menyebabkan Peter mengalami pusing, sakit tenggorokan, bibir pecah-pecah, dan panas dalam. Scene kembali menampilkan Mr. Osborn yang memaksa melakukan pengujian pada dirinya sendiri. Padahal, pengujian sebelumnya tidaklah berhasil. Dan pengujian pun dilakukan. Namun tampaknya tubuh Mr. Osborn tidak kuat dan mengalami kejang-kejang yang hebat. Tapi tak lama kemudian, Mr. Osborn berhasil bangkit dan membunuh rekannya. Esok harinya, Peter telah sembuh, dan anehnya, matanya yang tadinya minus menjadi normal. Dan lebih anehnya lagi, tangan Peter dapat mengeluarkan sesuatu semacam jaring laba-laba. Yang terkena makanan tadi adalah Flash, yaitu orang yang selalu membuli Peter. Flash yang gak terima langsung mendatangi Peter dan berusaha menghajarnya. Tapi Peter malah bisa ngalahin si Flash hanya dengan sekali pukulan. Ternyata, efek gigitan laba-laba hasil rekayasa genetik tadi menyebabkan tubuh Peter mengalami mutasi dan membuatnya mempunyai kemampuan seperti laba-laba. Scene berpindah menampilkan MJ yang kegirangan setelah melihat pacarnya yaitu Flash punya mobil baru meskipun bayarnya pakai duit utangan koperasi. Peter yang melihatnya berpikiran jika saja ia punya mobil, mungkin MJ juga akan menyukainya. Betina zaman sekarang kan emang begitu. Bukannya matre sih, tapi open-minded katanya. Kemudian, Peter menemukan iklan di koran yang berisi sebuah pertarungan gulat amatir dengan hadiah $3.000. Tanpa berpikir lama, Peter pun mengikuti gulat tersebut.
Hari pertandingan pun tiba. Peter pergi dengan alasan untuk ke perpustakaan, padahal nyatanya ia mau mengikuti gulat bebas. Namun paman Peter memaksa mengantarnya. Oh iya, Peter merupakan seorang anak yatim piatu dan ia kemudian diasuh oleh paman dan bibinya. Melihat banyak perubahan sikap yang terjadi pada Peter, paman Ben berusaha untuk menasehatinya sebagai seorang ayah. Tapi Peter malah menolak nasihat tersebut mentah-mentah. Remember, with great power, You gonna turn into some kind of criminal? Something's different. I'll figure it out. Then stop pretending to be. you're at 10. Peter pun tiba di dalam pertandingan dan ternyata untuk mendapatkan $3.000, Peter harus bertahan selama 3 menit di dalam ring berhadapan dengan pria yang sangat kuat dan beringas serta tak punya ampun yang akan menghajar siapapun lawannya. Hey, listen, Thing! Take the chain off! Meskipun di awal sempat dihajar, namun dengan kekuatan supernya, Peter dapat mengalahkan Bonesaw hanya dalam 2 menit. Tapi bangornya, si penyelenggara pertandingan, kita panggil aja Bapak Toeng, hanya memberi hadiah $100 kepada Peter dengan alasan Peter hanya bertanding selama 2 menit, bukanlah 3 menit. Dan tak lama kemudian, datanglah seorang perampok kemudian menggasak habis seluruh uang Bapak Toeng. Peter yang melihat kejadian tersebut tidak mempedulikannya karena masih kesal dengan perlakuan Bapak Toeng. My problem. Kemudian, Peter pulang dengan perasaan kesal, dan dalam perjalanan terlihat banyak mobil polisi berdatangan. Ternyata, terdapat sebuah pembunuhan dan faktanya korban pembunuhan tersebut adalah paman Ben. Ya, paman Peter sendiri. Setelah mengetahui lokasi keberadaan si pembunuh, Peter langsung mendatangi lokasi tersebut. Dengan cepat, Peter berhasil menemukan pelaku pembunuhan, kemudian menyerangnya dengan membabi buta. Who's there? Don't hurt me. Just give me a chance. What about my uncle? Did you give him a chance? Dan alangkah kagetnya Peter setelah mengetahui jika pembunuh paman Ben adalah perampok yang kita lihat tadi. Kini Peter hanya bisa menyesal karena andai saja Peter menolong Bapak Toeng, pasti paman Ben tidak akan menjadi korban berikutnya. Scene berpindah menampilkan Jenderal Slocum yang akan menandatangani kontrak dengan perusahaan lain. Namun ketika sedang dalam pengujian, tiba-tiba terdapat sebuah benda yang menghantam dengan sangat cepat. Balik lagi ke Peter.
Ia memutuskan menjadi seorang superhero agar bisa bermanfaat bagi dunia, nggak kayak kita yang cuma jadi beban keluarga. With great power comes great responsibility. Kehidupan Peter Parker sebagai superhero pun dimulai. Semua aksi kejahatan di kota New York dapat dengan mudah Spider-Man atasi. Dan dalam sekejap, berita tentang aksi-aksi Spider-Man tersebar dan menjadi trending topic. Throws up his hands, ropes come out. Spider-Man was here. No, he protects the people. Some kind of freak. He stinks, and I don't like him. Sementara itu, karir dari Mr. Osborn nampaknya berada di ujung kehancuran karena Mr. Osborn diminta untuk mundur dari jabatannya oleh Dewan Direksi. Hey, You know how much I sacrificed? The board is unanimous. proud Norman. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, mantan perusahaan Mr. Osborn kembali mengadakan festival tahunan. Terlihat Peter juga berada di sana. Dan ternyata Harry diam-diam telah nikung sahabatnya sendiri. Dunia tuh emang keras, bro. Kemudian tiba-tiba ada orang misterius dengan kostum goblin yang membombardir tempat tersebut. Peter yang berada di sana langsung menjadi Spider-Man dan berusaha menghentikan Goblin Barrel. Namun tampaknya kali ini Spider-Man mengalami sedikit kesulitan. Untungnya, dengan kekuatan laba-laba yang dimiliki, Peter berhasil membuat Goblin Barrel kabur, kemudian menyelamatkan MJ. Faktanya, sosok Goblin Barrel tadi adalah Mr. Osborn. Setelah pengujian laboratorium yang ia lakukan, ternyata membuat Mr. Osborn seperti memiliki kepribadian baru dengan sifat jahat, brutal, gila, suka menghancurkan dan suka menyakiti perasaan. Goblin Barrel kemudian mendatangi kantor pencetak surat kabar yang mengirimkan berita-berita mengenai Spider-Man. Untungnya, Peter Parker sedang berada di sana karena habis menjual foto-fotonya. Namun, kali ini Goblin Barrel membawa gas pembius. Akhirnya, Spider-Man pun pingsan. Ternyata, tujuan Goblin Barrel menculik Spider-Man adalah untuk mengajak Spider-Man bergabung dengannya menguasai kota. Right, join me. We could accomplish together. Think about it, hero! Hari esok pun tiba. Pada hari itu terdapat kebakaran di sebuah perumahan. Untungnya, Spider-Man bukanlah seorang pahlawan kesiangan. Ia datang tepat waktu menyelamatkan bayi yang terjebak dalam kebakaran. It's okay, your baby's fine. Bless you, Spider-Man. Namun, tiba-tiba terdengar suara jeritan wanita yang berasal dari dalam kebakaran. Dan faktanya, suara jeritan tersebut adalah jebakan dari Goblin Barrel. Goblin Barrel kembali menanyakan tawarannya, namun Spider-Man menolak. Pertarungan pun tak bisa terelakkan. Dan pada pertempuran tersebut, tangan Spider-Man sedikit tergores akibat senjata Goblin Barrel. Scene berpindah menampilkan MJ, Harry, Peter, Bibi May, serta Mr. Osborn yang sedang mengadakan pesta kue. Hi. Hey everyone. Late, it's a jungle out there. I had to beat an old lady with a stick.
Kemudian semua orang, termasuk Mr. Osborn alias Goblin Barrel, melihat tangan Peter yang berdarah. Sehingga kini Mr. Osborn mengetahui jika Peter adalah Spider-Man. Setelah itu, ia pergi begitu saja dan mengacaukan suasana. Excuse me, I've got to be going. Are you alright? I'm fine, just fine. Dad! Man, this whole thing so you can meet MJ. This girl is important to me. You think a woman like that sniffing around? You're wrong about her, Dad. Do what you need to with her, then broom her fast. Enough for me, Harry. You heard? I'm sorry, Aunt May. Setelah mengetahui Spider-Man adalah Peter Parker, Mr. Osborn alias Goblin Barrel menyerang Bibi May yang nggak tahu apa-apa. Untungnya, Bibi May masih bisa diselamatkan, namun ia harus mengalami syok berat. Horrible yellow eye. He knows who I am. Tidak hanya itu, Goblin Barrel juga menculik MJ karena ia mengetahui MJ adalah gadis yang Peter sukai. Selain itu, Goblin Barrel juga memporak-porandakan kota untuk memancing Spider-Man. What have you done? Kemudian, Goblin Barrel memberikan pilihan yang sangat sulit, di mana Spider-Man harus memilih di antara menyelamatkan MJ atau menyelamatkan anak-anak. Who we choose to be. Untungnya, dengan kemampuan yang Spider-Man miliki serta didukung oleh kecerdasan otak yang tinggi, akhirnya Spider-Man berhasil menyelamatkan MJ serta anak-anak sekaligus. Namun ngeselinnya, si Banger Goblin Barrel terus-terusan mengganggu. Untungnya, ada banyak warga yang mendukung Spider-Man dengan melempari Goblin Barrel dengan batu. Akhirnya, MJ dan anak-anak pun berhasil diselamatkan. Namun, pertempuran belumlah selesai. Goblin Barrel kembali menyerang Spider-Man, bahkan hampir membuat Spider-Man terbunuh. Misery, that's what you've chosen. I offered you friendship, you spat in my face. Goblin Barrel terus menghajar habis-habisan Spider-Man yang telah tidak berdaya sampai benar-benar babak belur. You Spider-Man. Untungnya, di sisa-sisa tenaga terakhir yang Spider-Man miliki, ia berhasil memukul mundur Goblin Barrel. Kemudian balik menghajar Goblin Barrel sampai babak belur. Dan di saat-saat terakhir, Mr. Osborn membuka topengnya dan mengaku jika dirinya telah dikuasai oleh Goblin Barrel. Ia bahkan meminta tolong kepada Spider-Man untuk melindunginya. Namun secara diam-diam, ia mengaktifkan senjata pada roketnya untuk menyerang Spider-Man. Untungnya, Spider-Man berhasil menghindari roket tersebut. Dan justru, Mr. Osborn harus mati karena senjatanya sendiri. Oh. Peter, don't tell Harry.
Scene berpindah menampilkan pemakaman Mr. I'm so Osborn. sorry, Harry. Dan tampaknya Harry kini memiliki dendam kepada Spider-Man atas kematian ayahnya. Dan ternyata MJ juga berada di sana. Ia kemudian mendatangi Peter dan mengatakan jika dirinya mencintai Peter. Namun Peter malah justru menolaknya. Karena jika Peter menerimanya, dikhawatirkan akan ada banyak bahaya yang mendatangi MJ. Terlebih lagi, Peter sudah terbiasa menjadi Jonas abadi. Tamat. Dari film ini, kita dapat belajar untuk menjadi orang yang lebih berguna dengan menggunakan kemampuan yang kita miliki untuk menolong orang lain. Karena semakin besar kekuatanmu, semakin besar tanggung jawabmu. Di sini Jack mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih dan see you di video selanjutnya.